Halo semuanya, perkenalkan saya Koma Pujari Gita Pramsi dengan NPM 22130230778 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Kimia Sekolah kelas 10, perkembangan model atom. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pengetahuannya adalah 3.2 menganalisis perkembangan model atom, 3.2.1 menjelaskan bentuk model atom Dalton, 3.2.2 menjelaskan bentuk model atom Thomson, 3.2.3 menjelaskan bentuk model atom Rutherford, 3.2.4 menjelaskan bentuk model atom Bohr, 3.2.5 menjelaskan bentuk model atom mekanika kuantum. Nah, adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan bentuk model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, adapun penjelasan yang pertama yaitu model atom Dalton tahun 1803. Nah, John Dalton adalah ilmuwan pertama yang mengemukakan model atom. Hipotesis model atom digambarkan sebagai bola pejam seperti tolak peluru. Nah, seperti gambar berikut. Lalu, teorinya didasarkan pada anggapan yaitu semua materi tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Setiap unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang sama, sedangkan unsur yang berbeda tersusun dari atom yang berbeda. Dan setiap atom tidak dapat diciptakan, dibelah, atau dimusnahkan. Kemudian, setiap molekul terbentuk dari dua atom atau lebih yang sama atau tidak sama, dan molekul ini merupakan bagian senyawa terkecil yang tidak dapat dibelah lagi. Serta, beberapa atom dapat membentuk beberapa macam molekul yang disebabkan perbandingan jumlahnya berbeda. Nah, kekurangan model atom Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak, dan hal itu tidak sempat dibuktikan olehnya. Kemudian, teori atom Dalton memiliki beberapa kelemahan, yaitu masih ada partikel subatomik yang menyusun atom, seperti proton, neutron, dan elektron. Atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Kemudian, tidak mengenal muatan atau sifat listrik materi sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Lalu, beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom melainkan molekul seperti molekul unsur terbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Nah, lalu pada model atom J.J. Thomson pada tahun 1897. Seorang fisikawan Inggris yaitu Joseph John Thomson membuat proposal tentang model atom setelah menemukan kelemahan teori atom John Dalton. Nah, model tersebut dikembangkan sebagai atom plum pudding. J.J. Thomson mengemukakan elektron melalui eksperimen tabung sinar katoda. Nah, menurut Thomson, atom terdiri dari muatan positif yang merata pada sebuah struktur mirip bola dengan elektron menempel pada bola tersebut. Dalam hal ini, elektron berfungsi menetralkan atom. Model atom Thomson ini dapat dibayangkan seperti kue onde-onde di mana bulatan onde-onde adalah bermuatan positif sedangkan biji wijen adalah elektron yang bermuatan negatif. Nah, seperti ini tuh onde-ondenya, lalu itu biji wijennya. Nah, teori atom J.J. Thomson juga memiliki kekurangan yaitu tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi, dan tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Nah, yang ketiga yaitu model atom Rutherford pada tahun 1911. Nah, teori ini dikemukakan oleh Ernest Rutherford setelah melihat adanya kelemahan pada atom J.J. Thomson. Setelah melakukan percobaannya, menurutnya muatan listrik positif dan sebagian besar massa sebuah atom akan berkumpul pada satu titik positif, sebagian besar massa sebuah atom akan berkumpul pada satu titik di tengah-tengah yang disebut inti atom, seperti ini. Nah, Rutherford melakukan percobaan yaitu hamburan partikel alfa.
Di luar inti atom pada jarak relatif jauh, elektron-elektron beredar mengelilingi inti dalam lintasan sama, seperti planet-planet yang beredar mengelilingi matahari dalam tata surya. Rutherford berjasa mengenalkan konsep atom lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, lalu yang keempat, model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki model atom Rutherford. Nah, ahli fisika di Denmark yaitu Niels Bohr adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom. Pada pengamatan yang dilakukannya menghasilkan beberapa teori, yaitu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan positif, dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Lalu, elektron akan menyerap energi pada lintasan yang lebih tinggi, dan elektron akan memancarkan energi pada lintasan yang lebih rendah. Pada model atom ini, terdapat kulit-kulit elektron, yaitu kedudukan elektron pada tingkat energi tertentu. Atom terdiri dari beberapa kulit elektron dan dapat berpindah tempat. Elektron-elektron berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu yang dikenal sebagai kulit atom. Teori inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan konfigurasi suatu atom. Nah, yang terakhir yaitu model atom mekanika kuantum. Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger mengembangkan model mekanika kuantum yang menggambarkan elektron sebagai gelombang probabilitas bukan partikel yang berorbit, di mana dalam model mekanika kuantum, atom dijelaskan bahwa memiliki elektron yang bergerak seperti suatu gelombang yang mengelilingi orbit tertentu seperti planet yang mengitari matahari. Elektron atau gelombang tersebut tidak memiliki posisi tertentu di dalam suatu ruang sehingga sulit untuk ditemukan. Posisi dari elektron itu hanya bisa dikemukakan di suatu ruangan melalui probabilitas atau peluangnya saja. Makin besar peluang yang ada, maka akan ditemukan pula elektronnya. Kedudukan tersebut kemudian digambarkan melalui bilangan kuantum, sehingga dapat disimpulkan bahwa model atom dengan dasar prinsip elektron bergerak seperti gelombang merupakan model atom mekanika kuantum. Nah, kelebihan model atom mekanika kuantum yaitu model atom mekanika kuantum bisa menjelaskan posisi elektron dengan melihat probabilitas atau kemungkinan letak dari orbit. Yang kedua, mampu menjelaskan posisi elektron ketika sedang bergerak melintasi orbit. Yang ketiga, teori atom mekanika kuantum mampu mengukur perpindahan emisi dan energi eksitasi. Dan yang terakhir, teori ini juga bisa merinci soal proton dan neutron dalam inti atom dan elektron pada orbit. Lalu, kelemahan model atom mekanika kuantum yaitu persamaan model atom mekanika kuantum terbatas dan hanya bisa diterapkan pada atom yang berelektron tunggal dan partikel di dalam suatu ruang. Dan yang kedua yaitu pada sistem makroskopis yang ada di dalam suatu kumpulan atom, model atom mekanika kuantum akan sulit diterapkan. Nah, itu tadi penjelasan terkait perkembangan model atom. Di sini, saya akan memaparkan sedikit tentang kenapa saya memilih Canva sebagai media ajar kali ini. Karena Canva memiliki banyak sekali kelebihan. Contohnya, Canva menyediakan berbagai macam template yang dapat digunakan untuk membuat presentasi, poster, dan media ajar yang seperti saya buat kali ini. Lalu, dengan Canva, saya dapat dengan mudah menyesuaikan desain sesuai kebutuhan saya. Lalu, selain itu, Canva juga dapat diakses dengan mudah di web tanpa harus menginstal aplikasinya. Lalu, Canva
mendukung fitur kolaborasi yang mungkin berguna, seperti contohnya AI. Lalu, Canva menyediakan akses perpustakaan gambar, ikon, dan yang paling saya suka adalah Canva menyediakan banyak elemen yang menarik sehingga membuat banyak khalayak tertarik untuk mencoba Canva. Nah, itulah tadi keunggulan saya kenapa memilih Canva, dan terima kasih. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan terima kasih. Dan selamat siang.